Siap kembali mentas bersama Chelsea, Romelu Lukaku berani mengambil alih nomor punggung yang terkenal sebagai pembawa sial. Chelsea merogoh kocek sampai 97,5 juta pounds, sekitar 1,9 triliun rupiah, untuk mengangkut Romelu Lukaku dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2021. Ini menjadi kali kedua sang bomber menjadi anggota The Blues. Sebelumnya, dia pernah menjadi penghuni Stamford Bridge selama rentang waktu tahun 2011 sampai tahun 2014. Untuk periode kedua bareng Chelsea, Lukaku memilih nomor punggung 9. Lukaku mengambil keputusan cukup berani mengingat angka tersebut lekat dengan kesan pembawa sial bagi pemain Chelsea. Sejak Liga Inggris berubah format menjadi Premier League pada tahun 1992 sampai tahun 1993, sebanyak 13 pemain berposisi striker telah mencicipi nomor punggung 9 di London Biru. Ironisnya, cuma 2 orang yang selamat dari kutukan. Dengan koleksi gol sebagai tolok ukur, 2 sosok yang terbilang sukses ketika mengemban nomor punggung 9 bersama Chelsea adalah Gianluca Vialli dan Jimmy Floyd Hasselbaink. Romelu Lukaku membuat pengakuan mengejutkan setelah Euro 2021. Kepada rekan-rekannya di timnas Belgia, ia menyebut tidak akan kembali dalam latihan pramusim Inter Milan musim ini. Ini menciptakan kebingungan, pasalnya Lukaku di akhir musim lalu, sudah berikrar akan bertahan dengan Inter Milan. Rekan-rekannya di timnas Belgia tidak membayangkan bahwa penyerang berusia 28 tahun ini akan kembali bergabung ke klub lamanya, Chelsea. Maju 1 bulan setelah Euro 2021 berakhir, Romelu Lukaku akhirnya ditebus dari Inter Milan dengan mahar 97,5 juta pound sterling. Dikutip dari The Athletic, negosiasi Romelu Lukaku berlangsung sangat singkat dengan kedua pihak baik Chelsea dan Lukaku sudah sangat dekat dengan kata sepakat sejak awal. Romelu Lukaku memang bukanlah target utama Chelsea, tetapi kebutuhan pemain nomor 9 adalah faktor terbesar. Erling Haaland adalah permintaan utama Thomas Tuchel ketika pertama kali bergabung bersama Chelsea sebagai manajer menggantikan Frank Lampard. Menurut Tuchel, masalah utama Chelsea adalah kurangnya penyerang yang tajam di depan gawang dan pria asal Jerman ini menyebut butuh pemain nomor 9 murni di lini depan. Tetapi Tuchel tidak meminta Chelsea mendatangkan Haaland di bulan Januari karena akan merusak skema. Namun, persis di bawah Haaland adalah Romelu Lukaku dalam daftar permintaan Tuchel. Masalah terbesar bagi urungnya Haaland bergabung ke Chelsea adalah masalah The Blues dengan sang agen, Mino Raiola. Mino Raiola sejatinya menawarkan Erling Haaland ke Chelsea pada 2 musim lalu tetapi The Blues mengacukan Raiola. Bukan hanya itu, 4 musim lalu, Romelu Lukaku punya kesempatan kembali ke Chelsea dan Raiola sudah bertemu perwakilan klub, namun The Blues memilih Diego Costa dan membuat Lukaku justru bergabung ke Manchester United. Selain itu, Borussia Dortmund juga terpengaruh kegagalan untuk menjual Jadon Sancho dengan harga 120 juta euro pada Januari tahun 2021. Manchester United enggan menebus permintaan Dortmund untuk Jadon Sancho, dan sejatinya bisa melepas sang pemain dengan harga lebih mahal. Namun, akhirnya Dortmund tidak ingin berjudi dan merelakan Jadon Sancho di harga 75 juta euro. Dortmund punya tendensi untuk hanya melepas 1 pemain bintangnya per musim, dan Raiola tidak memaksa klub melepas Haaland ke Chelsea. Pasalnya, Dortmund sedang dalam negosiasi dengan PSV Eindhoven untuk mendatangkan Donyell Malen. Dan Haaland tidak keberatan bertahan 1 musim lagi di Dortmund. Tuchel dan Chelsea juga ikut memburu nama Harry Kane untuk didatangkan. Tetapi rivalitas antara 2 tim asal kota London ini membuat transaksi diragukan terjadi. Di tengah kekalutan mencari penyerang baru, agen Pini Zahavi datang ke Cobham menawarkan 1 nama, Robert Lewandowski. Situasi finansial Bayern Munchen memaksa mereka berhemat musim ini, dan Lewandowski sempat menarik perhatian Tuchel. Tetapi usia sang pemain yang memasuki 33 tahun membuat Chelsea berpikir ulang mendatangkan sang pemain. Chelsea akhirnya memburu si anak hilang, Romelu Lukaku. Berbicara kepada surat kabar Corriere della Sera, Lukaku menjelaskan betapa bahagianya perasaannya di Inter Milan, tidak memberikan indikasi keinginan untuk pergi ke tempat lain. Sejak saya mendarat, sejak hari pertama, saya merasa baik di sini, saya langsung merasakan cinta para penggemar, itu adalah awal dari cerita yang fantastis.
Saya berkata pada diri sendiri, saya harus melakukan segalanya untuk membuat klub ini menang. Inter telah melalui masa-masa sulit, sudah lama sejak mereka memenangkan trofi. Di kepala saya yakin bahwa saya berada di tim yang dapat melakukan hal-hal hebat. Kami bisa menang dan terus berkembang, memulai siklus baru. Tahun depan kami harus melewati babak penyisihan grup, Liga Champions. Maka apapun bisa terjadi. Kami memiliki segalanya untuk membuka siklus baru, ujar Lukaku. Namun tidak lama setelah wawancara itu, Chelsea merasa memiliki peluang besar untuk mengontrak Lukaku. Masalah keuangan Inter jelas terlihat ketika mereka melobi 275 juta euro dari investor Oaktree Capital Management pada akhir Mei untuk mengurangi beberapa tekanan pada saldo bank mereka. Jelas Inter perlu menjual beberapa pemain terbaik mereka dan Lukaku tidak dijual, kata Inter Milan saat itu. Tetapi itu tidak menghentikan Chelsea. Mereka awalnya membuka pembicaraan dengan Inter Milan karena tertarik dengan Achraf Hakimi. Bek sayap kanan itu kemudian dijual, seharga 51 juta euro, tetapi ke Paris Saint-Germain. Namun, sumber mengatakan kepada The Athletic bahwa Chelsea meninggalkan diskusi itu dengan keyakinan bahwa mereka dapat menyetujui harga untuk Lukaku jika mereka mengejar kesepakatan itu. Keyakinan ini tetap ada bahkan ketika sang pemain memberitahu televisi Belgia pada bulan Juni bahwa dia akan bertahan di Inter. Hal-hal kemudian menjadi tenang selama lebih dari sebulan. Lukaku sibuk di kejuaraan Eropa, di mana penampilannya dihargai dengan tempat di tim turnamen UEFA meskipun Belgia hanya mencapai perempat final, kemudian pergi berlibur, awalnya ke AS. Dia segera bergabung dengan pengganti Raiola sebagai agennya, Federico Pastorello, yang menikmati ikatan yang baik dengan direktur Chelsea Marina Granovskaya. Seminggu kemudian, pada tanggal 14 Juli Pastorello terlihat keluar dari kantor Inter setelah rapat selama 3 jam. Tentu saja, dia ditanya apa maksud pertemuan itu. Meskipun diperkirakan dia sedang berbicara dengan hierarki tentang kliennya yang lain di skuad Inter, Joao Mario, yang kemudian pergi ke Benfica, dan Keita Balde dari Monaco, Pastorello memberikan sedikit pernyataan. Kami memperhitungkan sejumlah situasi. Lukaku, bisakah Inter tenang? Romelu sekarang sedang dalam liburan. Masih tidak ada yang tidak diinginkan ketika Lukaku melapor untuk latihan pramusim pada tanggal 26 Juli. Saat ini dia sepenuhnya menyadari rumor ketertarikan Chelsea, namun fokusnya masih bertahan di Italia. Namun, dalam 2 minggu, dia telah melakukan putaran balik total dan memutuskan untuk kembali ke Stamford Bridge. Bagaimana dia diperlakukan oleh Chelsea dalam 3 tahun telah menjadi sumber motivasi yang besar sepanjang karirnya. Lukaku hanya membuat 15 penampilan, dan dikirim ke West Bromwich Albion dan Everton dengan status pinjaman selama 1 musim. Sejak hari pertama, dia dibuat merasa dirinya tidak cukup baik, terutama oleh pelatih saat itu Andre Villas-Boas. Beberapa minggu setelah kedatangannya, Lukaku dikeluarkan dari skuad penyisihan grup Liga Champions, yang kemudian mengangkat trofi musim itu. Selama wawancara dengan jurnalis Belgia Christophe Terrer, dia mengatakan, hanya seminggu, saya tidak menyukainya lagi. Setelah 3 minggu, saya tahu itu tidak akan berhasil. Saya tidak ingin mengatakan hal buruk tentang dia, Villas-Boas, tetapi saya tidak akan berbohong.